Saya Agung Sutrisna, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, angkatan ketiga, jurusan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Setiawacana Salatiga, akan melaksanakan ujian UKIN tahun 2023. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, sebelum mulai untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini, Anda sebutkan. Atif, Hadir. Anissa, hadir. Atif, hadir. Bukan dulu. Khairul, hadir. Hilma, Hadir. Iqbal, hadir. Dan untuk hari ini kita belajar mengenai perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Baik, mudah-mudahan hari ini pelajaran lebih agresif dan lebih menarik. Silakan Anda simak video yang Bapak akan tayangkan hari ini. Jamu Katulistiwa sejujurnya bukan sekedar slogan tanpa arti. Julukan ini sangat tepat bagi negara kita yang subur, berlimpah ruah kekayaan alamnya. Kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Bumi pertiwi ini tak henti-hentinya memancarkan keindahan alam. Gedung-gedung menjulang tinggi, seolah-olah berlomba menggapai awan. Deretan perkantoran mewah hingga meja mall menawarkan kemewahan dan kenikmatan seakan menggelitik hati untuk berbelanja atau sekedar berjalan-jalan dan bercengkrama dalam sukacita. Tapi tahukah, di balik semua fata morgana ini, sungguh ironis di negeri ini. Miris kita melihatnya, sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita kita masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Masih banyak kita jumpai anak negeri hidup di negeri yang makmur masih mengais-ngais sampah. Meminta-minta, berebut sesuap nasi, antri sembako, tak kalah serunya, fenomena sosial menyakitkan premanisme hingga kriminalitas menjadi pemandangan biasa. Sementara yang tak kalah memilukan adalah pilihan pahit yang harus mereka terima, praktek-praktek perdagangan anak-anak, kehidupan kelak perempuan Indonesia, surga di bawah telapak kaki mereka, berubah surga yang dijajakan lewat kenikmatan yang sesat. Potret Carut Marut sebagai masyarakat kita belum berhenti sampai di sini. Selain masalah sangkan dan pangan, juga masalah papan, di mana mereka harus bergaduh dan berharap ini.
nasib beruntung bagi mereka yang bisa betah berada di pemukiman padat penduduk berjejal layaknya pasar tumpah. Tak terketukkah hati kita melihat realita yang ada? Semua ini bisa berubah bila kita menjadi para wajib pajak, melaksanakan kewajiban kenegaraan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selalu taat dan tepat waktu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Roda pembangunan tak terseok lagi jalannya. Perbaikan di segala lini dapat dilakukan, baik infrastruktur maupun sosial. Kita tak bakal menjumpai lagi jalan-jalan yang rusak, banjir yang menghantui berbagai penjuru kota, fasilitas umum yang tak memadai. Semua itu akan berubah. Sekolah-sekolah rusak akan berganti baju menjadi sekolah yang layak bagi para siswanya. Program wajib belajar bagi mereka yang tak mampu dapat berjalan. Pemukiman padat dan liar dapat segera diatasi. Sebaliknya, sebagai bagi yang telah menjadi kaum urban yang sah dapat mendiami rumah susun yang telah dibangun. Kemudian terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Ini semua dapat terwujud bila kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia yang selama ini dianggap tertinggal dalam mengentaskan kemiskinan dapat segera teratasi. Pada akhirnya kita sebagai bangsa dapat memetik buah manis dari apa yang menjadi kebaikan yang selama ini kita tanam, yaitu sebuah negeri makmur yang menjadi dambaan semua orang. Di mana riba, optimali. Akhir kata, dengan pajak kemiskinan dapat dihilangkan. Demikian tadi pembukaan untuk materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kita lanjutkan ke materinya, yakni perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Apa itu pajak? Pajak dalam pengertiannya sekali lagi merupakan kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Ini pengertian pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, apa itu fungsi pajak? Fungsi pajak di sini ada dua, yakni satu fungsi anggaran, yang kedua adalah fungsi mengatur. Apa fungsi anggaran? Fungsi anggaran adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk memperoleh dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan untuk materi pajak hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya. Ya, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi ada kata-kata dalam jangka waktu tertentu. Di sini yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah sesuai kurun waktu yang sudah ada dalam undang-undang perpajakan, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun. Berawal dari bulan Januari, berakhir pada bulan Desember tahun bersangkutan. Seumpama tahun ini, ya dari bulan Januari nanti sampai bulan Desember 2024. Inilah yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu. Itu yang sudah dilaksanakan dalam setiap pemerintahan yang ada di dunia ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang memiliki atau melaksanakan pemungutan pajak. Yang berikutnya adalah fungsi mengatur. Apa itu pajak fungsi mengatur? Yaitu pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Ya.
tujuan tertentu. Apa tujuan yang tertentu? Yakni untuk membiayai yang bersifat umum. Misalnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Barangkali ada yang bisa menyebutkan fungsi pajak. Silakan. Ya. Seperti kayak itu fasilitas umum. Ya, betul banget atau betul sekali. Fasilitas umum. Misalnya apa? Sekolahan. Apa lagi? Jalan, rumah sakit. Apa lagi? Rumah sakit, jalan, sekolah. Seperti sekolah kita ini dibiayai oleh pemerintah menggunakan uang pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pajak itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah pajak penghasilan, yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan, dan yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai. Ya. Jadi sekali lagi ada pajak bumi dan bangunan seperti rumah, tanah, itulah yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan. Itu yang wajib pajak adalah orang tua kalian. Karena apa? Yang memiliki rumah, yang memiliki bangunan, atau memiliki sawah adalah orang tua. Jadi yang merupakan wajib pajak adalah orang tua. Pak, saya belum jadi wajib pajak. Belum, karena Anda masih sifatnya menjadi pelajar. Nanti kalau Anda sudah menjadi wajib pajak, yaitu kalau Anda sudah bekerja dan mungkin sudah memiliki rumah atau tanah atau bangunan, baru Anda diwajibkan membayar pajak. Tapi suatu saat nanti Anda sudah bekerja juga menjadi wajib pajak. Wajib pajak apa? Wajib pajak penghasilan. Jadi kalau nanti kalian gajian, otomatis Anda akan kena pajak. Berapa pajaknya? 5% dari gaji pokok kalian. Jadi 5% dari gaji pokok yang Anda terima sudah dipotong oleh negara untuk membayar pajak. Jadi Anda menerima uang gaji yang bersih karena sudah dikurangi oleh pajak yang Anda harus bayarkan. Selanjutnya adalah fungsi mengatur. Untuk apa sih pajak ini? Untuk yang pertama yakni sebagai alat proteksi. Atau alat apa? Alat mengatur keuangan negara supaya tidak diselewengkan atau supaya tidak disalahgunakan, sehingga pajak ini diatur. Tentang apa? Tentang penggunaannya. Yang kedua adalah sebagai alat stabilisasi. Alat stabilisasi, yakni apa? Untuk menstabilkan. Menstabilkan apa? Tentu salah satunya adalah perekonomian Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, pasti kaitannya dengan kebutuhan pokok, sandang, pangan yang ada di lingkungan kita. Anda juga perlu yang namanya sandang, Anda juga perlu yang namanya papan, Anda juga perlu yang namanya pangan. Cuma yang kena pajak adalah apa? Tempat tinggal. Walaupun toh kita belum punya rumah, belum punya tanah, tapi kita ikut sebagai apa? Wajib pajak, mengikuti wajib pajak orang tua. Baik, yang ketiga adalah alat retribusi pendapatan. Apa itu retribusi? Ada yang tahu? Retribusi. Apa retribusi? Ada yang tahu? Retribusi adalah penarikan yang ada dasar hukumnya. Misalnya apa? Tempat wisata ada retribusi, pasar juga ada retribusi, tempat belanjaan di mall atau mungkin barangkali Indomaret, Alfamart, itu kita juga kena retribusi. Contohnya apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Anda beli barang di Indomaret, Alfamart, silakan Anda bisa cek di stropnya, Anda bisa lihat di situ berapa PPN-nya, pajak pertambahan nilainya berkisar antara 10 sampai 15%.
Padahal kita hanya beli apa? Mungkin beli minuman, beli kitela mungkin, atau beli sabun. Cuma kita juga sudah kena pajak. Jangankan itu, Anda makan di tempat mall atau di tempat pembelanjaan, Anda pun juga kena pajak. Pajak apa? Pajak pertambahan nilai. Berapa? 5%. Baik, kita lanjut. Ya. Anda bisa lihat manfaat pajak. Apa manfaat pajak? Manfaat pajak adalah merupakan penerimaan negara, sehingga tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan sebagai pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk apa? Menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan. Tadi teman kalian sudah bisa menyebutkan di antaranya untuk apa? Pembangunan yang fasilitasnya umum. Misalnya apa? Sekolah, rumah sakit, jalan. Anda pasti menggunakan apa? Jalan. Anda pasti mungkin kalau sakit, saudara kalian atau orang tua kalian pasti juga ke rumah sakit. Sebelum saya lanjut, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Mungkin kaitannya dengan manfaat pajak, silakan. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut, silakan. Yun, ada yang mau ditanyakan Yun? Silakan Yun. Sebelum Bapak lanjutkan untuk materi yang selanjutnya atau selanjutnya Yun. Ya. Tugas rutinnya itu kayak apa? Misalnya lawatan presiden ke luar negeri. Itu termasuk tugas rutin negara. Selain presiden, gubernur kemana? Mungkin kunjungan ke provinsi lain. Dari Banten ke Jakarta, atau dari Banten ke Yogyakarta, atau dari Banten ke Jawa Barat. Itu termasuk kunjungan rutin. Jadi pejabat-pejabat kita atau barangkali penguasa-penguasa kita yang memiliki jabatan, kalau pergian atau dinas luar itu akan dibiayai oleh negara. Jadi enak. Silakan nanti kalian juga mudah-mudahan menjadi pejabat negara, sehingga apa? Perjalanan dinas kalian dibayar, uang makan dibayar, perjalanan dibayar, hotel dibayar. Pokoknya apa? Pokoknya enak. Ya. Cuma pesan Bapak jangan disalahgunakan. Baik, ada lagi, bagus banget. Ya, yang lain silakan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain. Ya, yang laki-laki silakan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Kalau enggak saya lanjut. Ya. Yang berikutnya tarif pajak. Ya. Sekali lagi pengertian tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Tarif pajak adalah pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Itulah yang namanya tarif pajak. Ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas atau mungkin yang sifatnya umum itu juga akan kena tarif pajak. Berapa besarnya? Tergantung dari kebutuhan atau barangkali dasar hukumnya masing-masing. Adapun jenis dari tarif pajak itu ada 4. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional sebanding itu sepadan, sama, tidak ada yang beda, itu namanya sebanding. Yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap itu tetap tidak berubah sampai kapanpun.
Jadi nilainya tetap. Kalau bulan ini 100, ya bulan berikutnya juga 100. Itu tarif pajak tetap. Yang ketiga, tarif pajak degresif. Ya. Yang keempat adalah tarif pajak progresif. Ya, progresif. Ya. Itu yang jenis-jenis tarif pajak. Mungkin dari jenis-jenis tarif pajak ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ada pertanyaan yang bagus sekali. Apa Pak yang dinamakan pajak terutang? Yang dinamakan pajak terutang adalah pajak yang belum dibayarkan. Misalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini akan bisa dibayarkan tidak harus bulan sekarang, tapi nanti bulan akhir tahun. Yakni bulan apa? Bulan Desember. Jadi sekalian dari bulan Januari sampai Desember baru dibayarkan bulan Desember. Itulah yang namanya pajak terutang. Ini musimnya kan kita bayar pajaknya Januari setelah 2 tahun itu nanti double apa gimana Pak? Kalau mungkin tahun ini tidak membayar, apakah double bayarnya? Tidak. Itu akan sesuai dengan yang tertera dalam SPPT, surat pemberitahuan pajak, berapa yang belum Anda bayarkan, itu yang harus wajib Anda bayarkan. Jadi pajak tersebut tidak akan kena denda. Baik, kiranya hari ini sekian dulu. Namun sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk perjalanan kita pulang agar sampai tujuan selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Silakan KM bisa memimpin berdoa untuk berkemas-kemas pulang. Waalaikumsalam.